jumpa lagi dengan Bunda Anggi. Minggu ini kita akan belajar tentang hewan kurban. Nah, anak-anak, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu ya. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5, berbunyi semua. Ayo kawan-kawan, mari kita berdoa. Sikap berdoa, kaki dilipat, tangan diangkat, badan merunduk. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah, kita sudah berdoa semuanya. Semuanya gimana kabarnya di rumah? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Nah, anak-anak, semangat belajarnya di rumah bersama ayah dan bunda. Hebat. Nah, biar tambah semangat, Bunda mau kasih tahu jargon RA Arafif. Ya kan Bunda ya? Kalau Bunda bilang RA Arafif, soleh, sehat, cerdas, ceria, mandiri. Ulangi ya nak, bareng-bareng yuk bersama. RA Arafif, soleh, sehat, cerdas, ceria, mandiri. Yeay. Nah, anak-anak, minggu ini Bunda Anggi mau ngajak teman-teman untuk kenal dan tahu apa saja tentang Idul Adha. Idul Adha itu jatuh pada tanggal berapa? Ayo, siapa yang tahu? Betul, tanggal 10 Zulhijjah. Nah, 10 Zulhijjah itu tiba pada hari Selasa besok kawan-kawan. Jadi, yang mau melihat sembelih hewan kurban bisa melihat di lingkungannya masing-masing atau bisa melihat di YouTube, oke? Tapi tetap jaga protokol kesehatan, pakai masker dan jaga jarak, oke anak-anak Bunda? Nah, untuk tema hari ini, hari pertama, Bunda Anggi mau mengenalkan anak-anak tentang sejarah kurban. Nah, sejarah kurban itu nak, ternyata dimulai dari zaman Nabi. Siapa yang tahu Nabi siapa? Ayo. Betul, Nabi Ibrahim. Nah, pada zaman dahulu Nabi Ibrahim itu mendapat mimpi dari Allah untuk menyembelih anaknya. Kira-kira anaknya bakal disembelih nggak ya nak? Yuk kita lihat video berikut ini. Simak bersama ayah dan bunda ya. Nabi Ibrahim mempunyai 2 istri. Istri pertama bernama Sarah dan istri kedua bernama Hajar. Sarah melahirkan seorang anak laki-laki yang dinamakan Ishak dan Hajar melahirkan anak laki-laki juga yang bernama Ismail. Sarah merasa kurang senang hidup bersama Hajar. Berkali-kali ia meminta kepada suaminya agar Hajar dan anaknya dipindahkan ke tempat lain. Akan tetapi, Nabi Ibrahim tidak segera menurutinya. Barulah setelah menerima perintah dari Allah, Nabi Ibrahim mengajak Hajar dan Ismail pindah ke Mekah. Ismail yang masih menyusu pada waktu itu terpaksa harus mengikuti kedua orang tuanya menempuh perjalanan yang begitu jauh dan melelahkan.
Hajar dan Ismail ditempatkan di daerah padang pasir yang tandus, sunyi, dan terik matahari yang menyengat kulit. Tak ada seorang pun di sana kecuali mereka berdua. Setelah beberapa tahun Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan anak dan istrinya itu, ia pun merasa rindu. Beberapa kali ia mengirim utusan untuk melihat keadaan anak dan istrinya itu. Dan ketika utusannya mengatakan bahwa anak dan istrinya dalam keadaan yang baik-baik saja, Nabi Ibrahim pun merasa lega. Ternyata kehidupan istri dan anaknya itu diberi serba kecukupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hajar dan Ismail dianggap sebagai pemilik dan pemimpin di Mekah karena mereka berdualah yang pertama kali menetap dan bertempat tinggal di sana. Demikianlah Nabi Ibrahim tidak dapat menahan kerinduannya. Ia pun berangkat ke Mekah dan bertemu dengan Hajar dan Ismail di padang Arafah. Anak dan istrinya itu sedang menggembalakan hewan ternak yang cukup banyak. Dalam perjalanan pulang ke Mekah, setelah menggembalakan ternak, mereka beristirahat di Musdalifah karena kelelahan dan akhirnya tertidur. Dalam tidurnya yang sebentar itu, Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat wahyu melalui mimpinya. Ia diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih Ismail. Anak kesayangannya itu harus dikurbankan sebagai bukti patuhnya Nabi Ibrahim terhadap Tuhannya. Seketika itu juga Nabi Ibrahim terkejut dan berdebar-debar. Tampak begitu beratnya ujian kali ini. Ia pun akhirnya menguatkan hati demi rasa cintanya yang lebih besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia juga pada akhirnya memberitahukan mimpi itu kepada Ismail. Wahai anakku Ismail, dalam mimpi aku diperintahkan oleh Allah untuk menyerahkanmu sebagai kurban dan aku harus menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu wahai anakku? Kata Nabi Ibrahim. Ismail pun menjawab, wahai ayah, sekiranya itu perintah Allah, maka laksanakanlah apa yang telah diperintahkannya kepadamu. Aku akan tetap sabar dan ikhlas menerima cobaan ini. Dikisahkan iblis berusaha merintangi perintah Allah kepada Nabi Ibrahim. Berkali-kali iblis membujuk Nabi Ibrahim agar tidak melaksanakan perintah itu. Namun Nabi Ibrahim tetap melaksanakan perintah Allah. Dan godaan iblis yang begitu dahsyatnya tak akan mampu meruntuhkan ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah. Nabi Ibrahim membawa Ismail ke atas bukit. Di sana, Ismail mengenakan kain penutup mata dan pedang tajam pun sudah dipersiapkan. Ketika pedang itu sudah berada di leher Ismail, tiba-tiba tubuh Ismail pun diganti dengan seekor kambing yang gemuk oleh malaikat Jibril. Dengan demikian, selamatlah Ismail dari penyembelihan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi Ibrahim, "Hai Ibrahim, kau sudah melaksanakan perintahku dengan ikhlas. Sebagai gantinya, aku berikan binatang ternak untuk disembelih. Ini adalah cobaan besar bagimu." Peristiwa itu terjadi pada tanggal 10 Dzulhijjah di Mina, dan sampai sekarang dirayakan seluruh umat muslim sebagai hari raya Idul Adha. Dan umat Islam yang melaksanakan ibadah haji juga dapat melakukan kurban di Mina sebagai penghormatan atas Nabi Ibrahim alaihissalam. Alhamdulillah, anak-anak sudah selesai melihat videonya. Nah, dari cerita tadi ternyata ada loh nak lagu tentang Nabi Ibrahim. Nah, berikut ini Bunda Retno mau ngajak teman-teman untuk nyanyi bersama. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat, luar biasa, Allahu Akbar. Sekarang kita belajar bernyanyi. Wahidun isnaini salah satun. Zumi, 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 kumpul, kumpul, kumpul.
air di kaki Ismail. Ibrahim ayahnya, Siti Hajar ibunya, berlari antara Safa dan Marwah. Hai Zumi, 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 kumpul, kumpul, kumpul. Air, air, air di kaki Ismail. Ibrahim ayahnya, Siti Hajar ibunya, berlari antara Safa dan Marwah. Hai. Nah, setelah melihat video kurban tadi, coba sebutkan apa saja hewan yang bisa digunakan untuk berkurban, Nak? Ada unta, betul. Terus ada apa lagi, Nak? Moh, sapi, sip. Lagi ada domba dan ada embek, kambing. Pinter semua anak-anaknya Bunda. Nah, sekarang silahkan anak-anak menggunting gambar yang sudah Bunda bawakan, lalu ditempel di stik es krim. Dan jangan lupa diceritakan ya Nak, sesuai apa yang sudah dilihat anak-anak tadi dari video. Minta tolong ayah dan bunda untuk memvideokannya, oke? Nah, selanjutnya untuk hari kedua kita mau belajar penjumlahan dan juga apa ayo Nak? Dan kita kreasi menggunakan kopi. Ajaib ya anak-anak, kira-kira bisa nggak ya? Yuk kita coba bersama. Kita akan belajar tentang mencari kata atau biasa dikenal dengan istilah TTS. Betul. Dan juga kita akan menjodohkan. Tapi menjodohkannya nanti pakai bahasa Inggris juga ya. Karena hari ketiga itu jatuh pada hari apa Nak? Kalau pakai bahasa Inggris? Pintar semua. Hari Kamis. Oke. Anak-anak, yang bagian atas ada gambar dan juga namanya. Coba kita urutkan dari sebelah kanan. Oke, ada apa itu Nak? Kambing. Coba siapa yang tahu bahasa Inggrisnya kambing apa Nak? Goat, betul. Terus yang sampingnya ada domba. Bahasa Inggrisnya apa Nak? Sheep. Betul, kayak Shaun the Sheep. Pintar. Selanjutnya yang di sebelah kiri ada unta. Bahasa Inggrisnya unta itu camel. Pintar anak-anaknya Bunda. Selanjutnya yang bawah bagian kanan ada Ka'bah. Berarti apa Nak itu? Haji. Pintar. Haji itu bahasa Inggrisnya hajj. Nah, selanjutnya yang nabuh geduk namanya takbir. Betul, takbir itu berasal dari bahasa Arab. Jadi di bahasa Inggris kan tetap sama, takbir. Dan terakhir, emoh. Apa Nak? Betul, sapi. Bahasa Inggrisnya sapi itu cow. Nah, selanjutnya ada bagian kotak-kotak yang mempunyai huruf-huruf banyak sekali Nak. Coba kita lihat tadi yang gambar paling atas kanan itu adalah kambing. Nah di kotak coba kita cari hurufnya kambing. Kambing itu huruf depannya apa Nak? K. Pinter. Nah sekarang coba kita cari huruf K di mana ya? Nah, di sini ketemu. Sampai kita warnai sampai huruf apa Nak? G. Oke. K-A-M-B-I-N-G. Sip. Nah, untuk kegiatan yang kedua, kita akan menarik garis dari gambar ke namanya. Coba Nak, yang pertama itu gambar apa ya? Embek.
Betul, gambar kambing. Kambing itu huruf depannya apa, Nak? Kambing. Huruf depannya K. Pintar. Coba mana cari huruf K-nya mana? Nah, di sini. Betul. Kambing huruf depannya K. Kita tulis lalu kita tarik garis. Dan yang kedua ada rumput. Coba kerjakan sesuai yang Bunda ajarkan tadi ya. Selamat mengerjakan. Untuk hafalan minggu kedua, anak-anak diminta untuk menghafal bersama ayah dan Bunda surat An-Nasr. Oke, semangat menghafalkan ya, Nak. Bunda tunggu rekaman ataupun videonya. Untuk pembelajaran hari ini, Bunda cukupkan terlebih dahulu ya, Nak. Jumpa lagi dengan Bunda Anggi minggu depan. Semoga kita lekas bisa bertemu kembali. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.